Ini adalah all new Astra Daihatsu Ayla varian 1,2R dengan transmisi CVT dan sudah dilengkapi dengan ADS, dan kami mendapatkan kesempatan untuk mencicipinya secara langsung selama beberapa hari dalam ajang media test drive yang diundang Astra Daihatsu Motor di kawasan Yogyakarta. Bagaimana impresi berkendaranya dan apakah yang ditawarkan oleh all new Astra Daihatsu Ayla ini sudah sesuai dengan karakter atau kebutuhan konsumen di Indonesia? Ingin tahu selengkapnya? Ikuti terus review dari saya. Oke, kita mulai dari area eksterior atau bagian luarnya terlebih dahulu. Menurut saya, all new Astra Daihatsu Ayla ini mendapatkan improvement yang sangat baik. Tentu saja dibandingkan dengan model sebelumnya, ia punya aura yang jauh lebih tampan, jauh lebih ganteng, jauh lebih keren. Dan tentu saja pada varian tertinggi ini juga ada dukungan dari ADS itu tadi, yaitu Astra Daihatsu Styling. Beberapa body kit disertakan pada Ayla terbaru ini. Kemudian selain desain atau wajahnya yang lebih tampan, ia juga punya dimensi yang menurut saya dia lebih proper untuk sebuah city car di luar dari kategorisasi LCGC. Jadi kalau diperhatikan, Ayla terbaru ini sudah hampir mendekati dengan Daihatsu Sirion ya. Dan kalau dilihat di jalan tuh udah enak aja, nggak kayak mobil kecil yang kelihatan murahan. Pokoknya udah proper banget ya dari segi tampilan luar maupun dari dimensinya. Oke, kalau kita masuk ke dalam interior dari all new Astra Daihatsu Ayla, secara umum memang bagian dashboardnya ini sudah terlihat modern, mirip dengan keluarga DNGA lainnya kayak Daihatsu Rocky, kemudian ada karakter-karakter juga yang digunakan oleh Xenia. Menurut saya ini merupakan sebuah upscale atau peningkatan, walaupun ya tentu saja jangan berharap adanya panel seperti soft touch, kemudian ada kulit-kulit gitu ya. Tapi secara build quality sudah oke. Kemudian kursinya. Nah, joknya ini memang terasa lebih tebal, nyaman didudukin. Bentuknya juga lumayan oke untuk ukuran badan. Walaupun di bagian depan ini headrestnya masih menyatu ya. Tapi menurut Daihatsu itu sudah sesuai dengan cost dari target market mereka. Dan tidak susah untuk mendapatkan posisi mengemudi yang baik karena setirnya sudah didukung pengaturan tilt, jadi bisa naik turun. Dan menariknya lagi, platform baru ini bikin ruang kabin dari all new Astra Daihatsu Ayla terasa lebih lapang. Di bagian depan saja ketika ini kita masih menyisakan ruang kaki, kemudian bahu, ruang kepala yang oke ya. Saya punya tinggi 178 dan kakinya cukup panjang, tangannya juga cukup panjang. Oke, sekarang kita bahas soal fiturnya yang ada di interior dan secara keseluruhan dari all new Astra Daihatsu Ayla ini ya. Pertama, head unit 2 DIN dengan fitur layar sentuh ini. Dan yang paling saya suka adanya konektivitas Android Auto dan Apple CarPlay yang bisa dimanfaatkan dengan mencolok ke kabel. Jadi ketika kita menggunakan Google Maps itu, dia akan tampil di head unit yang tersambung. Kemudian varian ini juga sudah menggunakan keyless. Untuk menyalakan mesinnya cukup tekan tombol saja. Selain itu juga, mobil ini sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD, kemudian ada Vehicle Stability Control, dan Hill Start Assist hadir pada pilihan transmisi CVT. Kemudian di tachometernya ini juga sudah ada MID yang sangat mudah dilihat, sangat mudah dioperasikan. Pokoknya fiturnya sudah tidak ada komplain lah ya. Oke, sekarang kita coba aja langsung duduk di baris kedua, apakah seenak dari yang ditawarkan oleh baris depan Ayla terbaru ini. Yuk. Ini adalah posisi saya duduk. Tadi tinggi saya sudah sebut 178, punya kaki yang panjang. Dan ini settingan pengemudinya masih settingan saya ya, yang berarti agak mundur dari posisi normal pada umumnya. Anda bisa lihat masih menyisakan ruang kaki yang luar biasa banyak. Jadi kelegaan dari Ayla terbaru ini sudah tidak perlu ditanyakan. Dan kalau kursi baris kedua ini diisi 2 orang masih oke, 3 orang juga pun masih oke. Ruang untuk bahunya masih tersisa lumayan banyak. Satu yang bikin concern adalah headrestnya. Ini masih menyatu dengan sandaran, pendek sekali ya menurut saya ya. Ini buat ukuran rata-rata orang Indonesia ini sangat pendek, jadi dia akan menahan bagian leher. Kalau kata pihak Daihatsu sih untuk soal keamanannya masih aman ketika terjadi benturan dan menahan headrest, walaupun mungkin namanya sudah bukan headrest ya, neck rest kali ya, karena yang ditahan area leher. Kemudian soal bagasinya tidak ada komplain, ya bisa menampung cukup banyak koper, sangat mudah diakses. Overall, oke lah.
Platform DNGA ini merupakan sebuah inovasi ya kalau bisa dikatakan. Dan dia sudah digunakan sebelumnya oleh Daihatsu Rocky maupun Daihatsu Xenia. Ia merupakan platform global yang kalau disebut artinya itu ia punya standarisasi yang sama antara produk yang ada di Indonesia dengan produk yang ada di luar negeri. Dan ketika itu diterapkan pada mobil, ya kita sebut LCGC ini segmen murah lah ya, mobil dengan harga di bawah 200 juta, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan jelas terasa ada improvement yang kalau dikatakan Ayla ini jadi jauh lebih enak timbang model sebelumnya. Pertama, si lingkar kemudinya ini, bobot putara itu udah enak, tidak terlalu ringan, tidak berat, dan yang pasti dia presisi, memberikan feedback yang baik, sangat mudah diajak berkomunikasi. Jadi ketika Anda mengendalikan mobil yang city car ini, perkotaan ini, di jalan-jalan agak sempit, itu sangat mudah menavigasikannya. Kemudian kita bicarakan mesinnya, mesin baru yang juga sudah digunakan oleh Daihatsu Rocky, 1200 cc, 3 silinder, VVT-i juga yang pastinya, dan dikombinasikan dengan transmisi dual mode CVT. Ditaruh di LCGC, ini udah mewah gitu loh. Dikatakan oleh pihak Daihatsu tadi ini mengejar performa, dan memang secara catatan angka torsinya ia lebih besar dibandingkan mesin yang lama, yang berarti akselerasi awalnya ini jauh lebih enak, jauh lebih mudah, buat stop and go juga lebih enak. Jadi kalau Anda ingin berkendara santai di perkotaan, terus kemudian jalanannya tidak terlalu ramai seperti sekarang ini, cruising dengan kecepatan 40-60 km per jam itu enak banget. Mau diajak lari lebih kenceng masih oke lah ya. Dan pas kita mencobanya juga beberapa kali ketemu tanjakan yang masih dalam batas normal, yang tidak sampai miring banget, nanjak-nanjak aja. Padahal mobil diisi selama perjalanan itu dengan 4 orang, kemudian ada beberapa barang yang tidak terlalu berat lah ya. Ngomongin efisiensi nih ya, kami mengandalkan tampilan angka dari MID. Tadi setelah berkeliling Jogja itu, rata-rata yang kami dapatkan itu berada di angka 12 km per liter. Dan menurut saya angka segitu sudah oke ya untuk Ayla terbaru ini. Nah, bagaimana soal bantingan suspensinya? Platform baru DNGA ini memberikan penyempurnaan dari rasa berkendara LCGC, khususnya Ayla sebelumnya, yang ya buat saya sih nggak ada fun-funnya ya. Ketika naik Ayla baru ini, rasanya kayak ini mobil jauh banget lebih enak buat dikendalikan. Selain tadi dari performanya itu tadi, dibuat lebih rigid, lebih kaku, lebih ajek, dan memang beberapa kali akan terasa sedikit kayak kok agak keras ya gitu. Cuma itu masih dalam batasan yang wajar, yang terbayarkan oleh nikmatnya Ayla terbaru ini. Jogja memang tempat yang sangat istimewa. Dari namanya saja sudah daerah istimewa Yogyakarta. Tapi peningkatan, penambahan fitur dari all new Astra Daihatsu Ayla menurut saya tidak kalah istimewa. Ya memang tadi dari beberapa penyampaian seperti ada kekurangan di bagian headrest baris belakang, kemudian ada beberapa kekurangan lain lah ya. Walaupun ini merupakan varian yang paling atas, paling tinggi dengan harga nyaris 200 juta rupiah. Sekarang kalau memang Anda merasa komplain harganya mahalan bos, hampir 200 juta. Nah, Daihatsu sendiri kan sudah terkenal dengan menawarkan model dengan tawaran tipe-tipe varian yang sangat beragam. Itu tinggal dicari yang sesuai dengan budget dan kebutuhan dari Anda. Kalau saya sih suka ya dengan all new Astra Daihatsu Ayla ini. Gimana dengan kalian?